Bila kasih ada padamu, kehidupan damai penuh, semua kuasa gelap akan menyingkir jauh darimu. Yesus yang berterima padamu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jauhi hari-harimu dari cintaan yang meresahkan jiwamu. Tuhan Yesus mengasihimu dengan darah-Nya yang kudus. Kita jadi saksinya pada dunia, beritakan kasih Tuhan. Bila kasih ada padamu, kehidupan damai penuh, semua kuasa gelap akan menyingkir jauh darimu. Yesus yang berterima padamu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jauhi hari-harimu dari cintaan yang meresahkan jiwamu. Tuhan Yesus mengasihimu dengan darah-Nya yang kudus. Kita jadi saksinya pada dunia, beritakan kasih Tuhan. Kasihi sesamamu, itu perintah dari Tuhan. Beritakan cinta kasih-Nya ke seluruh penjuru-Nya. Kasihi sesamamu, itu perintah dari Tuhan. Beritakan cinta kasih-Nya ke seluruh penjuru-Nya. Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang beribadah di mana saja. Bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di sini dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi Majelis Jemaat setelah kebaktian atau tata usaha di kantor sekretariat gereja. Berikut adalah warta lisan hari ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, waktu untuk memilih penatua sudah di depan mata. Mari menyaksikan panduan cara pemilihan penatua berikut ini. Salam sejahtera sahabat GKI Kranggan. Apa kabar kita semua? Pandemi masih mengelilingi kita, tetapi gereja tetap giat untuk bekerja. Mari Bapak Ibu, kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan penatua tahun ini. Pilihlah yang saudara kenal, yang berkarakter baik, mencintai pelayanan, kompeten dalam memimpin, dan tentu saja mencintai Tuhan. Dan pilihan kita akan menentukan ke arah mana gereja kita akan melangkah. Mari Bapak Ibu, kita ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam pemilihan penatua tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada kebaktian hari Minggu 26 September 2021 ini akan dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim dengan tema Kita dan Mereka.
Angkatlah hatimu pada Tuhan dan bersoraklah bagi namanya. Kami bersorak baginya dengan nyanyian mazmur. Datanglah ke pelatarannya dan sembahlah Tuhan dalam kekudusan. Kami bersorak-sorai gunung batu keselamatan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala ciptaannya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita alaskan ibadah ini dengan keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam kehidupan sosial masyarakat, kita mendapati kecenderungan untuk berkelompok, kita dan mereka. Sebuah kelompok menyebut dirinya kita dan memberi istilah mereka bagi orang di luar kelompoknya. Tuhan Yesus menginginkan setiap kita untuk dapat menghidupi perbedaan yang ada dan berkarya bersama-sama dengan mereka yang berbeda. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berkesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama, marilah kita merenungkan. Apakah kita sering menganggap diri lebih tahu, lebih baik, lebih benar, sehingga tidak bisa menerima pendapat orang lain? Apakah kita kerap tidak memperhatikan, tak berlaku ramah,
dan tidak mau bekerja sama dengan yang kita pandang tidak penting? Dalam segala kerendahan hati, marilah kita sujud berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa kita, sehingga kita dimampukan untuk menghargai keberagaman sebagai karya Allah. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, kami datang bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi seluruh manusia. Dalam karya penyelamatan-Mu, Engkau melayakkan kami untuk menjadi rekan sekerja-Mu, berkarya di tengah dunia. Namun seringkali kami gagal dalam memandang orang lain sebagai sesama, gagal mewujudkan keberagaman sebagai kesatuan dan kebersamaan untuk saling melengkapi. Ampuni dan kuatkanlah kami untuk senantiasa menghidupi firman-Mu. Kami memohon hanya dalam nama Kristus Yesus, jadilah seturut kehendak-Mu. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah. Kita mohon tuntunan Roh Kudus agar Ia menuntun kita dapat memahami, terlebih lagi dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak pernah terputus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami juga rindu untuk kami dapat senantiasa hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Tetapi kami juga rindu untuk dapat hidup di dalam kasih, juga dalam hidup keseharian kami dengan semua orang. Firman-Mu yang sebentar akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Biarlah itu juga yang akan menolong kami, mengingatkan dan bahkan membimbing, mungkin juga menegur setiap kami. Sehingga kami diingatkan dan dituntun olehnya untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami dimampukan bukan hanya untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi terlebih lagi untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup sehari-hari kami. Karena kami rindu untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Bilangan 11 ayat 4-6, dilanjutkan ke ayat 10-16, lalu bersambung lagi di ayat 24-29. Saya ulangi, bacaan kita yang pertama terambil dari Bilangan 11 ayat 4-6, 10-16, dan 24-29. Saya akan membacakan secara berkelanjutan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau." Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Cakrawala beritakan karyamu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatanmu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun percaya. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, bacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Saya ulangi lagi, bacaan kita yang kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan seluruh pembacaan Injil di minggu hari ini kita akan membaca dari Injil Markus. Markus pasal 9, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50 mengatakan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sedemikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah saya teringat dengan seorang filsuf yang sangat terkenal, ini filsuf sangat lama, yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini lahir di tahun 382 sebelum Masehi. Dia termasuk salah seorang filsuf Yunani kuno. Dan sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran Aristoteles yang menggugah banyak orang di dalam berbagai macam bidang. Salah satu yang hari ini akan saya singgung misalnya pemikiran Aristoteles ketika ia berbicara tentang manusia.
Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah bisa hidup sendirian. Manusia itu harus selalu hidup bersama-sama dengan orang lain. Dan oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Itu kata Aristoteles di berapa ratus tahun sebelum Masehi. Tetapi saya juga teringat dengan seorang filsuf yang lain, filsuf modern, filsuf barat, yang bernama Thomas Hobbes. Dia lahir di tahun 1600-an di Inggris. Dia juga salah satunya bicara tentang manusia. Dan tentunya Hobbes ini juga bicara tentang manusia berdasarkan apa yang dia lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang juga tidak lepas dari orang-orang lain di sekitar dia. Ketika bicara tentang Hobbes, ketika bicara tentang manusia, dia mengatakan katanya benar bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari orang lain. Dia tidak sendirian. Tetapi yang namanya manusia di dalam dirinya selalu terkandung bagaimana dia akan mengupayakan apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi tujuannya, dan dia akan berjuang untuk mendapatkan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Dan ketika dia ingin mencapai apa yang diharapkan, yang menjadi tujuannya itu, maka tidak jarang manusia itu dia akan mengorbankan yang lainnya. Kalau perlu, dia akan membinasakan, mengorbankan yang lain untuk apa? Supaya dia bisa bertahan. Supaya dia bisa mencapai apa yang dia harapkan dan menjadi tujuan dia. Oleh karena itu Thomas Hobbes mengatakan tentang manusia itu homo homini lupus katanya. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Setelah kita mendengar dua pandangan yang mungkin rada berbeda satu dengan yang lain. Lalu kita melihat yang mana yang benar. Apakah yang dikatakan Aristoteles yang benar atau Hobbes yang benar? Saya pikir kedua-dua realita yang dikatakan oleh kedua filsuf tadi ada kebenaran dan kenyataannya di dalam dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, iya itu pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian. Bahkan kesendirian itu merupakan penderitaan yang paling besar yang dialami oleh setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang mau dan mampu hidup sendirian. Dia harus selalu hidup bersama dengan orang lain. Tetapi di dalam kenyataan apa yang dikatakan Hobbes juga benar. Bahwa ketika hidup bersama, tidak jarang manusia itu mengorbankan satu dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk mempertahankan dirinya, untuk mendapatkan apa yang dia mau, apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan dia. Itu realitanya. Paling tidak, kalaupun mungkin tidak saling membinasakan secara fisik, kecenderungan kita kemudian adalah mengkotak-kotakan orang. Menganggap bahwa yang di luar kita itu bukan bagian kita. Menganggap bahwa yang di luar itu, di luar bagian kita itu tidak lalu harus kita perhatikan. Tidak perlu kita anggap. Bahkan bisa juga saling menjatuhkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita ada kelompok kita, tetapi ada juga kelompok mereka. Kita dan mereka itu berbeda. Bisa jadi kita dan mereka tidak ada kait-mengkaitnya. Saudara, sayangnya sikap yang seperti ini bisa muncul bukan hanya di dalam kehidupan sekuler saja. Bukan hanya di dalam kehidupan duniawi, dalam dunia bisnis ataupun yang sejenis itu. Tetapi bisa juga merasuk ke dalam kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita, kehidupan berjemaat, bergereja kita, atau beragama kita.
Orang dikotak-kotakan berdasarkan suku, agama, bahkan agama yang sama pun di dalamnya kemudian dikotak-kotak lagi. Mereka termasuk yang sependapat dengan kita, sealiran dengan kita atau tidak. Demikian juga di dalam kehidupan gereja. Dengan banyaknya denominasi, bisa jadi denominasi yang satu menganggap sesat denominasi yang lain. Dan sudah gejala-gejala yang seperti ini sudah muncul sebetulnya bukan hanya di saat-saat ini, tetapi juga sudah muncul sejak zaman purbakala juga. Kita lihat pemisahan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kelompok yang satu menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Itu juga sudah terjadi di dalam kehidupan umat Allah, di dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Musa. Kita lihat di dalam bacaan pertama tadi, di dalam Bilangan. Ada satu peristiwa ketika Musa akhirnya dibantu oleh 70 penatua, karena di dalam pelayanan kepemimpinannya, pelaksanaan kepemimpinannya, Musa merasa kerepotan jika harus sendirian. Lalu akhirnya ada pendelegasian tugas dengan cara dipilihlah 70 orang di antara umat Israel untuk menemani Musa sebagai pemimpin, menjadi nabi-nabi bagi bangsa Israel. Dan so di dalam Bilangan yang tadi kita baca, kita melihat para 70 penatua itu dikumpulkan oleh Musa akan mendapatkan pengurapan dari Allah, agar dapat menjadi nabi yang menyampaikan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya itu. Tetapi di dalam peristiwa itu ternyata ada 2 orang yang tidak masuk di dalam kelompok 70 orang itu, yaitu Eldad dan Medad. Mereka ada di luar kemah pertemuan. Tetapi Eldad dan Medad mengalami pengurapan dari Allah. Sehingga mereka bisa berperilaku seperti 70 penatua yang diurapi itu. Menjadi seperti seorang nabi. Melihat kenyataan itu kita mendengar bacaan tadi mengatakan ada seorang muda yang mengatakan dan lapor kepada Musa, Tuanku, ada Eldad dan Medad yang tidak termasuk ke dalam 70 kelompok ini, 70 orang ini. Ternyata Eldad dan Medad mendapatkan pengurapan. Lalu Yosua merespon hal itu dengan mengatakan, Tuanku, cegahlah mereka. Saudara, di sini tergambar betapa Yosua termasuk si orang muda tadi yang menyampaikan laporan adanya orang yang diurapi di luar kelompok 70. Bahwa itu seharusnya tidak terjadi karena mereka bukan kelompok ini. Saudara, hal yang sama juga terjadi di dalam Injil Markus yang tadi kita baca. Ketika Yesus bersama-sama dengan para murid melakukan berbagai macam mujizat, melakukan berbagai macam pengajaran yang baik, mempraktekkan hal-hal yang indah di tengah-tengah kehidupan bersama. Ternyata ada orang-orang lain yang menurut Yohanes, mereka itu bukan pengikut Yesus. Nah, ini artinya tidak termasuk ke dalam kelompok Yesus. Ternyata orang-orang itu bisa mengusir setan demi nama Yesus. Dan kita lihat Yohanes pun protes. Dia meminta supaya hal itu dicegah oleh Yesus supaya tidak terjadi lagi. Orang yang di luar pengikut Yesus, di luar kelompok mereka, harusnya tidak punya kuasa seperti itu. Jadi lihat saudara, di zaman itu pun pengkotakan sudah terjadi. Ada yang termasuk kelompok ini yang harus dan layak mendapatkan karunia ini. Tetapi ada kelompok yang lain. Ada mereka yang di luar sana yang harusnya tidak mendapatkan berkat seperti yang di sini. Karunia seperti yang di sini. Menariknya saudara kalau kita perhatikan bagaimana sikap Musa dan Yesus. Musa ternyata dengan kebesaran hati. Dia mengatakan,
Alangkah indahnya jika semua orang dapat menjadi nabi. Artinya dia memahami bahwa tidak ada pengelompokan, tidak ada pengkotakan orang yang berhak menerima sesuatu sementara yang lain tidak. Tetapi kalau Tuhan mengaruniakan suatu kebaikan, suatu hal yang indah juga bagi orang lain, semua diurapi, bukankah itu menjadi lebih indah dalam hidup ini? Musa tidak hidup di dalam pemahaman yang sempit, hanya mengutamakan kelompoknya saja, tetapi mereka pun dihargai, yang di luar sana pun dihargai. Demikian juga dengan sikap Yesus. Ketika melihat orang yang protes kepada dia, pengikutnya protes yaitu Yohanes, dia pun menunjukkan sikap yang sama, bahwa mereka pun layak untuk menerima kasih karunia Allah, kuasa Allah, dan sejauh mereka melakukan yang baik, sebetulnya itu juga mewakili karya Allah untuk menyatakan kasih dan kebaikan, bukan orang lain. Mereka pun adalah bagian dari kita. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita yang sering kali kita mengkotak-kotakan orang berdasarkan banyak hal, kiranya kita juga bisa meneladani apa yang dikatakan dan sikap Musa ataupun juga Tuhan Yesus. Bahwa berkat Tuhan tidak hanya bagi kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Kita dan mereka itu adalah termasuk alat-alat di tangan Allah yang harusnya juga bisa bersama-sama menyatakan cinta kasih dan kebaikan. Bukan sebagai saingan, bukan sebagai kelompok yang lain, walaupun mungkin mereka dengan cara, dengan keyakinan, dengan keberadaan mereka yang mungkin ada bersama-sama dengan yang lain, bukan seperti kita. Saudara, bagaimana kita dapat menghindarkan sikap untuk tidak mengkotak-kotakan orang dalam kebersamaan ini? Saya pikir kita bisa menyikapi hidup tidak mengkotak-kotakan orang, tidak memisahkan kita dengan mereka, dengan cara kita memiliki keterbukaan hati, tetapi juga kerendahan hati. Dengan keterbukaan hati, kita dapat menerima semua orang. Dan kita bisa menghargai semua orang, sekalipun mungkin mereka berbeda dengan kita. Dan dengan sikap kerendahan hati, kita juga tidak akan menjadi orang yang pongah, orang yang sombong, orang yang menganggap seolah-olah kita lah yang hebat, orang lain tidak ada apa-apanya. Tetapi kita mau bersama-sama dengan mereka hidup saling melengkapi. Kita perlu menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dengan siapapun kita, Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam damai dan cinta kasih. Sama seperti Allah mengasihi bukan hanya kelompok tertentu, tetapi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan yang disebut dunia ini tentunya bukan hanya kita, orang Kristen, tetapi juga orang-orang lain yang mungkin berbeda agama. Tetapi Allah mengasihi mereka. Juga yang dikatakan dunia ini sebenarnya juga bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang alam semesta. Allah juga mengasihi alam semesta. Oleh karena itu kita harus berdamai dan juga harus menyatakan kasih juga kepada alam semesta. Jika kita dapat saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain, kita juga dapat bekerja sama dengan mereka untuk menyatakan cinta kasih dan kebaikan Allah. Maka saya yakin kedamaian itu akan jauh lebih nyata lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam bacaan kita tadi, dalam kalimat terakhir dari ayat yang kita baca, dia mengingatkan agar kita selalu hidup dalam damai dengan semua orang.
dengan damai, hidup dalam damai dengan semua orang, dengan bekerja sama dengan mereka untuk mewujudkan cinta kasih Allah, maka saya yakin kita akan semakin berdaya guna. Sangat indah kalau kita mengingat apa yang dikatakan di dalam Alkitab ketika bicara tentang gereja. Gereja selalu diumpamakan sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau saya umpamakan anggota tubuh Kristus, salah satunya saja adalah bagian anggota tubuh Kristus, yaitu tangan saya, telapak tangan saya. Di sini ada banyak perbedaan. Ada ibu jari yang pendek, gemuk. Ada telunjuk yang rada tinggi, ada jari tengah, jari manis, dan kelingking. Semuanya berbeda. Ukuran, bentuk, tetapi ingat fungsinya juga berbeda. Tetapi ketika yang satu dan yang lain saling melengkapi, bekerja sama, tidak terpisahkan, ini menjadi semakin kuat. Kalau saya bayangkan kacamata ini sebagai martil, maka ketika jari-jari kita lengkap dapat memegang dengan erat. Tetapi ketika salah satunya hilang, maka menjadi longgarlah genggaman kita. So, oleh karena itu di dalam hidup kita bersama, jangan mengkotak-kotakan orang. Biarlah kiranya kita tetap dapat hidup di dalam kebersamaan, saling menghargai, memiliki hati yang terbuka dan kerendahan. Karena kita yakin kita semua adalah alat-alat di tangan Allah untuk menghadirkan damai sejahteranya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Kranggan dengan surat pindah dari 1. GKI Kebayoran Baru atas diri Bapak Laurentius Pasaribu, Relo Rafael Janeto Pasaribu, Revano Tristan Admirano Pasaribu. 2. Dari GKI Gria Merpati Mas, atas diri Bapak Wandes Hansen Pratama, Maranatha Margaret Tanjung. Yang ketiga, dari Gereja Kristen Oikumene Bintaro Jaya, atas diri Bapak Morlan August Siahaan, Ibu Tiorina Napitupulu, Saudara Daniel Austin Dominikus Siahaan, Ibu Martina Noviana Siahaan, Dionysius Mikael Jetro, Gracia Michelle Eleanor, Ibu Rina Yuliana Siahaan. Dikarenakan peribadahan saat ini dilakukan secara daring, maka kita bersama-sama menyaksikan ikrar dari keluarga-keluarga tersebut. Janji ketaatan. Dengan menjadi anggota GKI Jabar, saya berjanji. 1. Akan mentaati tata gereja dan tata tertib Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
2. Bersedia digembalakan apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi jiwa ketentuan-ketentuan di atas. Demikianlah janji ketaatan ini saya buat dengan sesungguhnya. Dari tempat kita masing-masing, umat diundang untuk bangkit berdiri untuk menyambut anggota jemaat baru. Sambutlah saudara-saudara kita yang baru bergabung ini di dalam persekutuan yang penuh kasih, dan marilah mengambil bagian di dalam pelayanan GKI Kranggan. Umat dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Mari kita menundukkan hati kita akan masuk di dalam sensuramurum dalam persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan ini, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Mari kita merenungkannya. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Marilah kita merenungkannya. Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli bagi sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Marilah kita merenungkannya.
Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami bersyukur Tuhan menjadikan kami dan menempatkan kami dalam kehidupan di dunia ini tidak hanya sendirian. Tetapi ada orang-orang lain di sekitar kami. Ada keluarga kami, ada orang-orang seiman, tetapi juga ada orang-orang yang lain di luar sana. Biarlah kiranya Bapa dalam kehidupan kami bersama ini, kami selalu dapat hidup di dalam cinta kasih seperti yang sudah Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga kami dapat hidup dalam sikap saling mengasihi, saling menghormati, dan menyatakan segala kebaikan-kebaikan juga bagi siapapun mereka. Kami berdoa untuk peran gereja sebagai alat di tangan Tuhan. Agar kiranya dapat menyatakan damai sejahtera-Mu melalui segala pelayanan yang dapat dilakukan. Sehingga yang dilayani bukan hanya untuk anggota jemaat dan simpatisan sebatas gedung gereja. Tetapi kami dapat menjadi saksi kasih Kristus, kasih Allah kepada seluruh umat manusia dan kepada dunia ini. Terlebih di dalam masa pandemi ini Bapak, biarlah kiranya peran gereja, peran kami sebagai umat-Mu dapat semakin nyata untuk menjadi kepanjangan tangan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keteladanan yang Tuhan juga sudah nyatakan, terlebih melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang juga akan kami rayakan di dalam sakramen perjamuan kudus di Minggu 3 Oktober mendatang. Dan bila kiranya Bapa Tuhan menolong kami, setiap kami yang akan merayakan sakramen perjamuan kudus itu, agar kami dapat mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Sehingga perjamuan nanti boleh menjadi sesuatu bukan hal yang biasa saja, sebagai kegiatan yang rutin semata. Tetapi di dalamnya kami dapat semakin menghayati dan merasakan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami untuk menebus kami, sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan hanya karena kasih Allah. Dengan demikian juga kami didorong untuk menjadi alat-alat penyata kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga perjamuan kudus nanti dapat menjadi berkat yang semakin menguatkan iman kami dan mendorong iman kami secara nyata dalam hidup keseharian kami. Kami juga mengingat akan saudara kami yang saat ini terpapar sakit COVID ataupun juga yang mengalami kelemahan tubuh karena penyakit yang lain. Kami yakin bahwa tangan kasih Tuhan terus menyertai dan menopang mereka. Berkatilah setiap upaya yang dilakukan agar mereka dapat kembali dipulihkan dan mereka dapat sembuh. Kami berdoa bagi setiap jemaat, simpatisan dan juga orang-orang yang terpapar dan terdampak karena pandemi COVID-19 ini, juga di dalam persoalan ekonomi, baik pekerjaan atau usahanya, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka, pribadi ataupun juga keluarganya. Tuhan akan memberkati juga setiap usaha orang-orang yang sedang mengupayakan kembali bangun di dalam mengupayakan usaha ataupun juga mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pimpinan di negara kami dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat bagi mereka untuk dapat memimpin dengan baik. Menolong kami agar kami juga warga bangsa Indonesia ini boleh keluar dari berbagai macam krisis yang melanda. Upaya vaksinasi yang semakin masif. Kami bersyukur kami boleh melihat hasil yang baik. Sehingga saat ini sudah mulai menurun mereka yang terpapar. Dan biarlah kiranya juga pada saatnya boleh dituntaskan. Sehingga tidak lagi terjadi penyebaran COVID-19. Berkati para nakes yang juga bekerja keras dalam mengupayakan pemulihan bagi mereka yang terpapar.
juga dalam upaya vaksinasi ini. Inilah doa-doa syafaat kami Bapa yang semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang sedang beribadah melalui live streaming, saat ini kita akan menghantarkan persembahan kita. Persembahan dapat disampaikan dengan men-scan QR code atau mentransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, saat ini kita akan menyatakan persembahan kita melalui pengumpulan yang didasari kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 19 demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu, karena itu makna kasihmu, karena itu makna kasihmu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak Tuhan, kami datang padamu menghantarkan persembahan kami kepada Tuhan. Sejatinya semuanya ini berasal daripadamu ya Bapa, dan biar raya Engkau berkenan menerima persembahan ini menjadi persembahan yang bisa memeteraikan rasa percaya kami dan melandaskan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik dari seluruh hidup dan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasihnya teladan yang kekal. Kasihnya menjadi contoh utama, cinta kasihnya teladan yang kekal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
memandu Kristus gembala yang benar, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pergumulan, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pergumulan. Mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan